Selamat pagi pemirsa, Fast News kembali menjumpai Anda dengan membawakan berita teraktual dan terpercaya. Bersama dengan saya Anissa Soleha, inilah Fast News selengkapnya. Usai putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan sengketa Pilpres 2024, para demonstran terlihat berkumpul di depan area patung kuda untuk menuntut keadilan terhadap pemerintah. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan rekan Gracia Zepania. Halo Gracia, bagaimana keadaan terkini di depan patung kuda? Selamat sore semua pemirsa, sekarang saya berada di depan patung kuda yang berlokasi di Monas, Jakarta Pusat, dan terpantau saat ini seperti yang kalian tahu bahwa saat ini sedang ada demonstrasi dalam rangka menolak hasil putusan MK yang sudah dikeluarkan tadi pagi. Terpantau saat ini sudah hampir pukul 4, namun bisa dilihat sendiri nampaknya para pengunjuk rasa masih tetap berada di tempat dan bahkan sepertinya semangatnya masih belum luntur pemirsa, dan masih ramai sekali yang berada di sini. Terpantau juga di sebelah sana sedang ada aksi bakar ban, yang dimana saat ini banyak juga pengunjuk rasa yang melakukan aksi tersebut dalam rangka aksi pemberontakan. Hari ini, Senin 20 April 2024, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menolak semua permohonan yang diajukan Capres-Cawapres nomor urut 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta Capres dan Cawapres nomor urut 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan penggugat tidak beralasan menurut hukum. Menanggapi hal ini, massa mulai berdatangan mewarnai area patung kuda hingga Monumen Nasional. Mereka menyerukan penolakan terhadap hasil pemilu 2024 yang dinilai terdapat kecurangan dan melanggar aturan. Sementara sejumlah anggota Polri dan anggota TNI juga bersiaga di lokasi. Pihak polisi juga menerapkan rekayasa dan pengalihan arus lalu lintas dari pukul 6 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Beralih ke informasi selanjutnya, Hari Buruh Internasional yang diperingati setiap tanggal 1 Mei merupakan hari penting bagi setiap buruh dan para pekerja di seluruh Indonesia. Puluhan ribu buruh memadati area patung kuda hingga ke kawasan Gelora Bung Karno dengan sejumlah orasi yang disampaikan oleh pimpinan buruh. Aksi massa para buruh yang diperkirakan berjumlah hampir 50.000 orang berkumpul sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat menyampaikan dua tuntutan, yaitu cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan pada 21 Maret 2023 tahun lalu. Hal ini dituntut karena dianggap memberlakukan pembayaran upah minimum yang kembali pada konsep upah murah. Selain itu, isu yang diangkat dalam May Day kali ini adalah kostum, hapus outsourcing, tolak upah murah. Dua isu ini menjadi permasalahan yang dialami para buruh dalam 5 tahun terakhir. Para buruh menuntut agar pemerintah mencabut peraturan yang dianggap merugikan buruh, petani, dan kelas pekerja. Melaporkan langsung dari Bundaran HI Jakarta Pusat Indonesia, nampaknya bahwa pada hari buruh kali ini mereka melakukan aksi demonstrasi di daerah Bundaran HI. Yang awalnya mereka melakukan aksi demo di Patung Kuda pada pukul 9 pagi tadi, nampaknya aksi demo ini masih terus berlanjut hingga Bundaran HI. Dan nampaknya di daerah sini masih banyak sekali polisi yang semakin bertambah untuk menjaga ketertiban dan keamanan dari situasi di daerah ini. Berikut laporan yang bisa saya berikan, terima kasih. Selanjutnya kita beralih ke pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dikhawatirkan akan membawa efek domino terhadap perekonomian Indonesia. Salah satu dampak yang perlu diantisipasi adalah kenaikan harga barang elektronik. Saat ini posisi rupiah terus mengalami penurunan yang signifikan. Hingga tanggal 1 Mei 2024, posisi rupiah di angka 16.129 per dolar Amerika Serikat. Imbas menguatnya nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah, sejumlah komoditas mulai mengalami kenaikan, khususnya barang-barang impor, salah satunya barang elektronik. Harga barang elektronik diketahui mulai mengalami kenaikan sejak nilai tukar dolar menginjak angka Rp16.000. Beberapa barang yang mengalami kenaikan diantaranya mesin cuci, kulkas, televisi, hingga perangkat laptop seperti mouse, keyboard, hingga komponen komputer. Diketahui kenaikan harga barang elektronik ini mencapai angka 10 hingga 15% dari harga sebelumnya.
Sementara untuk harga handphone saat ini terpantau masih di harga yang sama, namun tetap dikhawatirkan akan mengalami kenaikan seiring dengan bertambahnya nilai tukar dolar Amerika Serikat. Sejumlah pedagang mengaku daya beli masyarakat turut menurun yang tentunya akan menghambat perputaran roda perekonomian. Selanjutnya kita beralih kepada inovasi pertanian yang populer di kalangan masyarakat perkotaan, yaitu teknik budidaya hidroponik. Bagaimana proses penanaman, kelebihan dan kekurangan, serta distribusi dari tanaman hidroponik? Berikut berita selengkapnya. Hidroponik saat ini semakin populer di kalangan para petani. Selain karena harga jual yang stabil, tanaman hidroponik memiliki efisiensi yang tinggi dibandingkan bercocok tanam secara konvensional. Hal ini dikarenakan nutrisi yang diberikan dapat disalurkan langsung ke tanaman melalui air. Hidroponik adalah teknologi bercocok tanam tanpa menggunakan media tanah, namun menggunakan air dan larutan nutrisi serta pupuk cair sebagai media tumbuh. Beberapa tanaman yang bisa ditanam secara hidroponik adalah selada, kangkung, bayam, pakcoy, dan daun kale. Menanam sayuran dengan metode hidroponik memungkinkan dilakukan di lahan sempit dan area padat penduduk. Salah satunya hidroponik yang terletak di Kota Bogor, yaitu Hidroponik ABN Farm, merupakan hidroponik yang sudah berdiri sejak tahun 2019 lalu. Hai Sobat Fast News, kali ini saya sedang berada di ABN Farm, tepatnya di Jalan Raya Cimanggu, Kota Bogor. Yuk, langsung aja ikutin keseruan hari ini. Hidroponik ABN Farm menggunakan media tanam rokul sebagai media tanaman hidroponik. Rokul sendiri terdiri dari sejumlah serat berbentuk busa yang terbuat dari lelehan batu gunung berapi seperti batu basalt. Untuk memulai menanam tanaman hidroponik, bibit benih harus dimasukkan ke rokul yang sudah diberi air. Sementara jumlah bibit tergantung dari jenis tanamannya. Untuk tanaman kangkung, jumlah bibit yang harus ditanam sebanyak 3-5 bibit. Yang pertama tadi ya, setelah kita melakukan penyemaian, itu di angka 5-7 hari di tempat di ruang gelap, itu bisa kita langsung pindahkan ke media tanam clay pot, langsung terhubung ke penanaman dewasa. Kita langsung aja ya, setelah tadi kita potong-potong rokolnya, bisa langsung kita masukin. Ini harus 2 jari gini ya, Mas? Enggak, ini teknik aja itu. Ya. Oke, setelah proses pindah tanaman tadi, kita sekarang langsung aja ke proses panennya nih. Yuk, langsung ikutin aja. Oke, jadi di sini tinggal cabut aja. Betul ya Mas Ajis? Betul. Di sini ada tanaman kangkung ya teman-teman. Nah, tanaman kangkung ini itu masih ukuran baby nih dia. Makanya masih ukuran berapa ini Mas kira-kira? Kalau untuk permintaan baby, spesifikasinya itu di angka 25-30 cm. Kalau yang dewasa untuk kangkung di angka 35-40 cm. Masa panen tanaman hidroponik sendiri tergantung kepada jenis tanamannya. Untuk tanaman kangkung, masa panen pada hari ke-14. Sementara untuk tanaman kale terbilang lumayan lama. Panen bisa dilakukan pada hari ke-50 terhitung dari masa penyemaian bibit. Oke, setelah kita melakukan proses panen tadi, ini tanamannya udah siap nih untuk didistribusikan. Mungkin kira-kira setelah ini didistribusikannya kemana aja nih Mas, kalau boleh tahu? Ya, untuk market kita sendiri saat ini kita sedang menjalani kontrak kerjasama di mana kita memberikan hasil panen kita kepada salah satu perusahaan supplier sayuran. Di mana itu permintaannya kita kontrak semua. Cuma kita juga ada beberapa yang mungkin bisa datang langsung ke kebun, bisa langsung datang ke greenhouse, di mana permintaannya itu biasanya dari restoran, dari kafe biasanya ada. Cuma memang skalanya seperti itu. Jadi untuk skala paling besar dan market besar saat ini hanya supply kontrak kerjasama. Jadi bisa by request juga ya Mas? Iya. Selain sebagai sebuah komoditas yang menjanjikan, tanaman hidroponik merupakan salah satu cara budidaya tanaman yang ramah lingkungan. Di samping itu, tanaman hidroponik juga menjadi pilihan masyarakat perkotaan yang memiliki ruang wilayah sempit. Namun, di balik sejuta manfaat tanaman hidroponik,
Ternyata teknik budidaya ini juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan dari hidroponik ini sendiri, yang pertama kelebihan, kita bisa mengoptimalkan hasil panen, hasil dan waktu, baik itu tenaga kerja, waktu, dan juga biaya dari proses tanam dan panennya. Lalu kekurangannya yang pertama, karena kita menggunakan beberapa teknologi atau fasilitas yang didukung dengan kelistrikan, air. Jadi ketika ada kendala pada contohnya pada listrik ketika sedang pemadaman, itu bisa meningkatkan risiko gagal panen. Nah, sekarang kalian tahu kan gimana caranya menanam tanaman hidroponik? Ikutin terus keseruan Pes News lainnya. Stay tune. Bye! Beralih kepada program tahunan mahasiswa Sekolah Vokasi IPB University yang diselenggarakan di alun-alun Kota Bogor pada tanggal 19 Mei 2024, yaitu Festival Budaya Nusantara yang ke-15, merupakan pagelaran kebudayaan yang ada di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Berikut liputan selengkapnya. Ratusan pengunjung memadati alun-alun Kota Bogor pada Minggu pagi untuk menyaksikan Festival Budaya Nusantara ke-15 yang diselenggarakan oleh Sekolah Vokasi IPB University, Program Studi Komunikasi Digital dan Media, sebagai bentuk acara tahunan yang menampilkan pertunjukan adat dari 20 budaya, mulai dari maskot daerah, sajian makanan, alat musik, dan makanan khas daerah Nusantara. Halo Sobat Festnya, kali ini saya sedang berada di Festival Budaya Nusantara 2024 yang ke-15, tepatnya di alun-alun Kota Bogor. Nah, di sini terdapat berbagai macam budaya, salah satunya budaya Nusa Tenggara Timur. Penasaran kan? Ikuti saya menjelajahi budaya NTT. Nusa Tenggara Timur merupakan sebuah provinsi di sebelah tenggara Indonesia yang resmi berdiri pada tahun 1958. Sebagai salah satu provinsi yang menyimpan kecantikan alam yang memikat hati, mendorong kelompok Daratira NTT mengangkat kebudayaan Nusa Tenggara Timur untuk ditelusuri dan diperkenalkan kepada masyarakat luas. Halo Sobat Nusantara, kenalin aku Nadia, Ketua Kelompok NTT. Selamat datang di bus Nusa Tenggara Timur. Tahun ini di acara Festival Budaya, Kelompok Nusa Tenggara Timur menampilkan tema Daratira, yaitu singkatan dari Nusa Tenggara Timur untuk Nusantara. Hal ini menjadikan Nusa Tenggara Timur sebagai pemersatu budaya yang ada di Indonesia. Menampilkan booth yang memiliki konsep rumah musalaki merupakan sebuah rumah adat warisan budaya nenek moyang yang menjadi simbol Nusa Tenggara Timur. Rumah adat yang berbentuk segi empat melambangkan persatuan dengan Sang Pencipta yang berfungsi sebagai tempat upacara adat, ritual, diskusi, dan berbagai kegiatan adat lainnya. Memasuki booth yang di dalamnya terdapat berbagai makanan khas daerah dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, mulai dari sei sapi, bolu pisang, kopi bajawa, dan emping jagung. Oke Sobat Festnya, kali ini saya sedang memegang makanan khas Nusa Tenggara Timur. Ini namanya sei sapi. Sei sapi ini diolah secara diasapkan. Aslinya itu dari daging babi loh, tapi yang saya pegang sekarang ini adalah daging sapi. Kita cobain ya. Walaupun cara masaknya diasapkan, tapi dagingnya tetap lembut loh. Awalnya, sei daging khas Provinsi NTT ini menggunakan daging babi hutan untuk bahan utama karena teksturnya yang padat dan tidak terlalu berlemak. Kemudian, seiring berjalannya waktu, para pendatang di Provinsi NTT mulai mengganti daging babi dengan daging sapi agar halal dan dapat dinikmati semua kalangan. Selain sei sapi, juga terdapat kopi bajawa khas dari Flores yang menjadi salah satu kopi yang mendunia karena rasanya yang nikmat dan aromanya yang unik. Sekarang saya akan mencoba kopi bajawa dari Flores. Aromanya ini sangat khas dan juga pekat. Mari kita coba. Rasa kopinya ini seperti kopi hitam namun lebih pahit. Buat Sobat Festnews yang suka kopi pasti bakal suka ini. Keunikan yang tidak kalah menarik yaitu baju adat Nusa Tenggara Timur.
berfungsi sebagai simbol atau identitas suatu suku. Baju adat yang dipakai oleh maskot pengantin Daratira NTT adalah baju dari suku Rote yang dipadukan dengan kemeja putih lengan panjang dikombinasi dengan sarung tenun ikat. Sedangkan untuk pengantin perempuan menggunakan mahkota berbentuk bulan sabit emas. Pada tahun ini, Daratira NTT mempersembahkan 3 tarian daerah. Tarian pertama yang ditampilkan yaitu tarian Haingai sebagai bentuk tarian kreasi yang menggambarkan prosesi tumbuk jagung, menceritakan kelaparan yang pernah terjadi di Provinsi NTT. Namun, mereka tetap berdoa sambil berseru, amalam tua, berkati kaim osalalan nias, yang berarti, ya Tuhan berkati apa yang kami kerjakan. Kemudian dilanjutkan dengan tarian dan doa sampai menunggu waktu panen tiba. Tarian selanjutnya yang ditampilkan yaitu tarian Okomama, yang diiringi irama dari alat musik gong, juk, dan gendang. Tarian ini menggambarkan nilai atau jati diri masyarakat Nusa Tenggara Timur. Selain itu, juga bermakna sopan santun, kelemahan, dan bentuk penghargaan kepada sesama oleh masyarakat Timur Tengah Selatan. Terakhir, tarian yang ditampilkan yaitu tarian Maumere yang diiringi lagu Gemu Famire yang menggambarkan kegembiraan, semangat, dan persatuan. Alunan musik khas Gongwani membuat kaki, pinggul, dan tangan anggota tubuh penari bergerak mengikuti irama membuat suasana penampilan semakin meriah. Nah, jadi Sobat Fashion sudah tahu kan budaya dari Nusa Tenggara Timur, mulai dari pakaian adat, makanan daerah, dan juga tarian tradisional. Jangan lupa ikutin terus keseruan Fest News selanjutnya. Bye! Kota Bogor, kota yang memiliki beragam destinasi wisata domestik, salah satunya yaitu adalah ekowisata Situ Gede, yang terkenal dengan keindahan danau yang sangat memukau. Berikut berita selengkapnya. Halo Sobat Fast News, saat ini saya sedang berada di kawasan ekowisata Situ Gede, tepatnya di Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Nah, di sini itu merupakan salah satu destinasi wisata yang sering kali dikunjungi oleh warga-warga Bogor. Penasaran nggak sih di sini ada apa aja? Yuk langsung ikutin keseruan hari ini. Wisata domestik menjadi semakin populer di kalangan masyarakat Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Memilih wisata domestik sebagai pilihan liburan memiliki banyak keuntungan, yaitu mampu menghemat budget pengeluaran. Salah satu daerah yang memiliki rekomendasi wisata domestik yaitu Kota Bogor. Selain terkenal sebagai julukan kota hujan, ternyata kota ini memiliki beragam tempat wisata, salah satunya yaitu ekowisata Situ Gede. Situ Gede merupakan sebuah objek wisata yang menawarkan pemandangan alam yang asri dengan pepohonan hijau dan besar yang membuat suasana terasa sejuk dengan terdapatnya danau seluas 6 hektar yang memiliki wajah baru setelah selesai direvitalisasi oleh pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Terletak di Kelurahan Situ Gede, Kecamatan Bogor Barat, sekitar 10 km dari pusat kota Bogor. Berlokasi di tepi hutan Dramaga, di kawasan ini pengunjung dapat piknik, naik perahu, memancing, atau sekedar berjalan santai di kerimbunan hutan. Danau ini juga memiliki fasilitas nyaman bagi pengunjungnya. Di antaranya ada beberapa gazebo, kafe, dan warung makan. Setelah pembangunan, ditambahkan beberapa fasilitas yaitu jembatan dan juga jogging track sepanjang 1,6 km. Spot foto di Danau Situ Gede juga sangat banyak dan beragam, sehingga para wisatawan dapat puas mengabadikan momennya. Terdapat juga sejumlah wahana air yang bisa dinikmati seperti perahu dan bebek-bebekan yang disewakan oleh pengelola dengan harga sewa mulai dari Rp20.000 saja. Selain itu, ekowisata Situ Gede juga terdapat area camping dan para pengunjung dapat membawa tendanya sendiri. Buat para pengunjung yang ingin melihat pemandangan danau sambil menikmati makanan dan minuman, di kawasan ekowisata Situ Gede juga terdapat kafe yang menyediakan berbagai menu pilihan, yaitu Colony Food and Space. Nah, Sobat Fast News, saat ini saya sedang berada di sebuah kafe yang bernama Colony Food and Space.
Lokasinya tepat berada di tepi Danau Situ Gede. Bisa dilihat dari view-nya sendiri yang sangat mendukung untuk vibes ngopi-ngopi cantik atau mungkin untuk sekedar kulineran aja. Nah, saat ini saya sudah memesan nasi goreng. Bisa dilihat. Oke, kita langsung makan aja dan cobain nasi gorengnya. Oke, untuk nasi gorengnya sendiri itu rasanya benar-benar rempah banget ya. Bisa kerasa juga sambal terasinya. Dan cocok untuk kamu yang suka pedas. Buat kamu yang nggak suka pedas, jangan khawatir. Bisa kok request untuk diukur tingkat kepedasannya. Danau Wisata Situ Gede menjadi destinasi wisata yang sangat terjangkau karena tidak dikenakan biaya masuk. Namun, jika membawa kendaraan pribadi, akan dikenakan biaya parkir sebesar Rp2.000 untuk kendaraan roda 2 dan Rp3.000 untuk kendaraan roda 4. Buat Sobat Fast News yang pengen ngerasain keseruan kayak gini juga, bisa langsung datang aja ke kawasan ekowisata Danau Situ Gede, Kota Bogor. Bye! Ya pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Anissa Soleha pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.